Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, welcome back to my video. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ERP, yang juga merupakan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Skala Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Akmal Budi Yulianto, STMM dari kampus Teknik Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ellen Cipta Putu Merinda, NIM 225600015, kelas 3B, Program Studi Sistem Informasi Kampus Teknik Jakarta. Siapa nih yang belum tahu apa itu ERP? Nah, dengan menonton video ini, kalian akan tahu apa itu ERP. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan materi terkait ERP. Apa sih ERP itu? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh proses bisnis inti perusahaan dalam satu sistem terpadu. ERP membantu mengelola fungsi-fungsi seperti keuangan, SDM, produksi, logistik, inventaris, penjualan, dan lainnya. Semuanya berjalan dalam satu platform yang saling terhubung. Tujuan utama ERP adalah menyatukan informasi dari berbagai departemen agar alur kerja menjadi efisien, data menjadi terpusat, dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada sejarah singkat terkait ERP. Pada tahun 1960-an, konsep awal berasal dari MRP atau Material Requirements Planning, digunakan untuk perencanaan kebutuhan material dalam manufaktur. Pada tahun 1980-an berkembang menjadi MRP2 atau Manufacturing Resource Planning yang lebih kompleks mencakup pengelolaan produksi, keuangan, dan SDM. Kemudian pada tahun 1990-an istilah ERP mulai digunakan mencerminkan sistem yang mencakup hampir seluruh proses bisnis perusahaan. Lalu pada tahun 2000-an hingga sekarang ERP berkembang ke cloud-based ERP, mobile ERP, dan mengintegrasikan teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data. Selanjutnya, ada manfaat ERP. Yang pertama, integrasi proses bisnis dengan menghubungkan berbagai departemen agar informasi bisa mengalir secara real-time. Yang kedua, efisiensi operasional dengan mengurangi pekerjaan manual, duplikasi data, dan meningkatkan otomatisasi. Yang ketiga, laporan dan analisis yang lebih baik, memberikan wawasan bisnis berbasis data yang akurat dan terpusat. Yang keempat, keamanan data dan kepatuhan, menyediakan sistem kontrol akses dan membantu memenuhi regulasi industri. Yang terakhir, kelima, pengambilan keputusan lebih cepat, akses langsung ke data real-time untuk manajemen. Nah, ERP juga memiliki modul-modul yang terdiri dari berbagai modul yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa modul utamanya yaitu yang pertama, keuangan dan akuntansi. Fungsi utamanya untuk mengelola transaksi keuangan, laporan, dan pajak. Yang kedua, ada sumber daya manusia atau SDM. Fungsi utamanya untuk rekrutmen, penggajian, dan manajemen kinerja. Yang ketiga, manufaktur atau produksi. Fungsi utamanya untuk perencanaan produksi dan kontrol kualitas. Yang keempat, pengadaan dan pembelian. Fungsi utamanya untuk pembelian bahan baku dan manajemen supplier. Yang kelima, ada inventaris dan gudang. Yang fungsi utamanya untuk pengelolaan stok dan pemindahan barang. Kemudian yang keenam, ada penjualan dan CRM. Fungsi utamanya manajemen pelanggan, penawaran, dan penjualan. Berikutnya, ada juga tantangan implementasi ERP. Implementasi ERP bisa kompleks dan memiliki beberapa tantangan, seperti biaya implementasi yang tinggi, termasuk biaya lisensi, kustomisasi, pelatihan, dan migrasi data. Yang kedua, ada waktu implementasi yang lama, bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun, tergantung skala perusahaan. Yang ketiga, ada resiko kegagalan proyek, di mana akibatnya kurangnya dukungan manajemen, perencanaan buruk, atau ketidakcocokan sistem. Yang keempat, ada perubahan budaya kerja, di mana perubahan sistem kerja bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Yang terakhir, kebutuhan kustomisasi yang tinggi.
Tidak semua perusahaan cocok dengan sistem ERP standar, sehingga perlu penyesuaian. Berikutnya, beberapa tren ERP terkini yang mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis modern, seperti Cloud ERP, dengan ERP berbasis cloud yang lebih fleksibel, scalable, dan hemat biaya. Yang kedua ada ERP dengan kecerdasan buatan atau AI, membantu otomatisasi tugas, prediksi tren, dan analitik lanjutan. Selanjutnya ada integrasi IoT, ERP yang terhubung dengan perangkat IoT untuk pemantauan langsung dari mesin atau alat produksi. Selanjutnya ada mobile ERP, akses ERP melalui perangkat mobile, mendukung kerja remote dan fleksibilitas tinggi. Selanjutnya ada ERP dan Big Data dan Business Intelligence, menyediakan dashboard interaktif dan analitik berbasis data besar untuk pengambilan keputusan strategis. Tips sukses implementasi ERP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar implementasi ERP berhasil. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bisnis dengan jelas. Yang kedua, pilih vendor ERP yang sesuai dengan industri dan skala perusahaan. Yang ketiga, libatkan tim lintas fungsi seperti finance, IT, HR, dan lain-lain dalam perencanaan. Yang keempat, berikan pelatihan intensif kepada pengguna. Yang kelima, lakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala setelah implementasi. Yang keenam, pastikan ada manajemen perubahan atau change management yang baik. Oke, jadi kesimpulannya ERP adalah tulang punggung digitalisasi bisnis modern dengan mengintegrasikan berbagai fungsi operasional dalam suatu sistem. ERP membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Walaupun implementasinya menantang, manfaat jangka panjangnya juga sangat signifikan. Dengan tren seperti Cloud ERP, AI, dan Mobile Access, sistem ERP kini lebih fleksibel dan dapat diakses oleh berbagai jenis perusahaan, mulai dari korporasi besar hingga UMKM di era industri dan digitalisasi bisnis yang masif. ERP bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Dalam dunia yang terus berubah, mari kita selalu menjaga nilai amanah, kolaboratif, maju, modern, adaptif, dan loyal. Dengan menggunakan teknologi yang tepat dan terus berkembang seperti ERP ini, bisa menjadi salah satu kunci penting untuk membuka potensi bisnis yang lebih besar, beradaptasi dengan perubahan, dan menciptakan solusi yang inovatif bersama. Semoga kita terus bergerak maju dengan semangat kolaborasi dan loyalitas dalam menghadapi tantangan global. Selamat bertransformasi, tetap berkembang, tetap semangat, dan terus berinovasi. Baik, sekian penjelasan ERP ini. Saya Ellen Cipta pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.